Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, banyak kali kami buta. Buta karena ada yang tertutup mata kami, tetapi terlebih mata batin, supaya kami mampu. Bukalah dan buanglah segala hambatan, sehingga mata batin kami dapat melihat dan merasakan Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, 2 orang buta mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus sampai di sebuah rumah, orang buta itu mendekat. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukan hal tersebut? Yesus mengatakan, atau 2 orang itu mengatakan, kami percaya. Karena imanmu, engkau disembuhkan. Lalu meleklah mata 2 orang buta itu. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat aspek dari 2 orang buta itu. Dan ini perlu kita sadari supaya kita melihat dan merasakan dan bagaimana kenapa Yesus menyembuhkan 2 orang buta tersebut. Iman. Karena itu yang kenapa saya menggarap tentang iman, karena itulah yang bisa kita lakukan. Itulah berada dalam kendali kita, kendali kemampuan kita. Di tangan kita lah iman itu tumbuh berkembang. Saya merasa bahwa 2 orang buta itu sudah cukup lama mengalami kebutaan. Dan itu menimbulkan mungkin rasa putus asa. Mungkin ada kebutuhan, ada kerinduan, suatu kedalaman yang dalam supaya dia dibebaskan dari belenggu keberdosaan itu, belenggu penderitaan itu. Dan inilah yang saya kira, dan kalau kita perhatikan dalam berbagai banyak proses Yesus menyembuhkan orang, karena ada sesuatu pergulatan dalam hati kita yang tak dilukiskan di dalam, mungkin tidak dilukiskan dalam Injil, tapi kita bisa membayangkan bahwa ada yang 38 tahun menderita, ada yang sulit sekali, yang tak mampu ia lakukan sendiri. Disinilah faktor yang menurut saya penting kita sadari, bahwa ketidakberdayaan kita, ketidakkerapuhan kita, ketidakmampuan kita untuk keluar dari situasi yang berat itu. Dan itu hampir seperti kita merasa putus asa. Disitulah kita melihat iman itu adalah suatu sikap batin di mana kita merasa tidak mampu, tidak berdaya, tidak dapat lagi melakukan sesuatu dari diri kita sendiri ataupun dari dunia. Lalu kita mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ini suatu proses yang menurut saya harus kita sadari, bagaimana supaya kita bisa sembuh, bagaimana supaya kita bisa mendapat mujizat dari Tuhan, yaitu pengalaman dan perasaan dan ketidakberdayaan ini. Lalu saya menggantungkan atau kita menggantungkan diri kepada Allah. Saya kira ini yang perlu kita sadari sungguh-sungguh. Selama kita merasa masih mampu, masih berdaya, selama kita masih merasa dapat dan berharap sesuatu yang dari diri kita akan, atau mungkin dari dunia atau dari kesehatan, dari apapun juga. Dan itu menjadi sesuatu yang menumpuk, sesuatu yang cukup lama, cukup mendalam, dense gitu, padat sekali. Sehingga Yesus berkata, apakah engkau percaya bahwa aku? Nah, dari situlah proses pergulatan batin yang cukup dalam ini. Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukan hal tersebut? Dan ini langkah kedua, kita menggantungkan diri kepada kehendak Tuhan. Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukan? Apa yang tidak dapat Tuhan lakukan? Ya, nothing is impossible for God. Sekali lagi ada 5 huruf. Nothing is impossible for God. 5 kata ini kita pegang. Ya, nah, sampai kepada jadi nothing is impossible for God. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang tak mungkin bagi Allah. Mungkin dari bahasa kita menjadi 7.
Nah, ketika kita sudah mampu menyerahkan, berusaha menyerahkan dan mempersembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, seandainya Tuhan tidak memberikan kesembuhan, maka ada sisi lain dari itu. Bahwa penyakit itu, bahwa penderitaan itu dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih baik bagi diriku sendiri, bagi perkembangan hidup rohaniku, bagi perkembangan hidup batinku, bagi perkembangan iman, harapan, dan kasihku semakin kuat. Ya, jadi ada dua sisi. Sisi pertama adalah kita mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Sisi kedua adalah kalau kita tidak disembuhkan, maka penyakit itu menjadi tanda bahwa saya mau dipakai Tuhan untuk karya yang lebih besar daripada segala penyakit itu. Jadi penyakit itu atau penderitaan itu adalah menjadi sarana yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa menggunakan penderitaan itu sebagai jalan keselamatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sehingga kita mindset kita yang harus kita ubah. Jadi pertama kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Kalau itu tidak dalam cukup waktu yang panjang, maka saya dipakai Tuhan untuk menggunakan penderitaan itu untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia. Yaitu juga supaya iman, harapan, dan kasih saya semakin tumbuh dan berkembang. Ya, sekali lagi tahapan itu. Ya, jadi kalau tidak disembuhkan oleh Tuhan atau penderitaan itu tetap ada, maka Tuhan mau memakai penderitaan dan salib itu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan yang kedua, supaya iman, harapan, dan kasihku semakin kuat di dalam Dia. Ya, jadi itu, saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga apapun juga yang kita alami, apapun juga yang kita rasakan, dan apapun penderitaan yang kita lalui, adalah selalu berada pada titik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu apa? Kita sampai kepada titik di mana kita tahu bahwa penderitaan itu ya tidak bisa dari diriku sendiri, dari dunia. Ya, lalu kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan juga bisa menyembuhkan dan bisa tidak. Kalau bisa menyembuhkan kita bersyukur, bisa tidak berarti kita dipakai Tuhan untuk menggunakan penderitaan itu untuk kebaikan orang lain, untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan juga supaya iman, harapan, dan kasihku semakin kuat. Ya. Dan terlebih juga supaya mungkin dosaku, aku harus menanggung dosa ini untuk kebaikan orang lain. Semoga Tuhan mengilhami, mencerahkan pikiran kita, mata kita dibuka, dan kita lebih bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.